Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Kali ini kita akan bahas tips dan trik cara mudah lolos seleksi P3K Guru. Diperlukan persiapan yang baik agar mampu bersaing dengan guru-guru lain. Nah, meskipun untuk seleksi tahap berikutnya ini belum bisa dipastikan jadwalnya, belum ada informasi resmi dari pemerintah kapan jadwalnya akan dimulai, namun tidak ada salahnya kalau kita bersiap sedini mungkin. Tips yang pertama untuk lolos seleksi P3K adalah ikuti pertanyaan simulasi. Sebagai persiapan diri, kita bisa mengikuti soal-soal simulasi yang umumnya diadakan oleh pihak atau lembaga bimbingan tertentu. Tidak harus simulasi yang berbayar karena saat ini banyak sekali institusi yang mengadakannya secara gratis. Mungkin saja hanya mengharuskan mengikuti akun tertentu atau berbagi informasi dengan orang lain. Nah, itu keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita bergabung di grup. Tips berikutnya adalah mempelajari materi. Program seleksi P3K Guru merupakan sistem seleksi di mana seseorang yang mendapatkan nilai terbaik atau memenuhi persyaratan akan diterima. Oleh karena itu, perlu dilakukan persiapan untuk seleksi, yaitu mempelajari materi yang akan keluar. Nah, kabar baiknya Kemendikbud memberikan solusi, yaitu materi yang bisa diakses dan dipelajari di situs Teacher Learning Sharing. Tips berikutnya adalah bergabung dengan grup yang bermanfaat. Dalam mempersiapkan seleksi, ada baiknya bergabung dengan kelompok yang membahas P3K. Selain bisa berdiskusi dengan rekan yang lain, kita juga bisa update informasi seputar program seleksi P3K agar tidak tertinggal informasi. Latih lebih banyak pertanyaan. Cara lolos seleksi P3K Guru selanjutnya adalah memperbanyak berlatih soal-soal secara rutin mengenai pertanyaan tentang bidang studi atau pertanyaan lain yang diuji. Hal ini agar kita terlatih dalam mengatur waktu dan mempercepat kemampuan kita dalam menganalisa pertanyaan. Nah, tips yang terakhir adalah perbanyak berdoa. Dengan berdoa, selain berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, akan membuat kita lebih tenang yang akan menghasilkan energi positif yang dapat membawa kita lebih dekat untuk mencapai keinginan atau harapan kita. Tips selanjutnya adalah membuat jadwal belajar. Kita tahu seleksi kompetensi dasar terdiri dari 3 tes yang berbeda sehingga peserta harus mengatur jadwal belajar agar bisa menguasai ketiga materinya. Tips berikutnya adalah membuat rangkuman materi. Untuk tes yang memiliki materi hafalan, membuat rangkuman materi bisa memudahkan peserta ketika ingin mengulas materi. Berikutnya adalah mengerjakan soal latihan dengan rutin. Rutin berlatih bisa membuat peserta lebih beradaptasi dengan soal-soal SKD. Ketekunan belajar juga menjadi kunci keberhasilan menjawab soal. Berikutnya adalah mempersiapkan dokumen untuk SKD. Ketika H-1 pelaksanaan ujian, ada baiknya peserta sudah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Peralatan, perlengkapan, dan seterusnya. Peserta juga bisa membuat checklist dokumen jika diperlukan, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Nah, persiapkan segala sesuatunya dengan matang, semua dokumen, peralatan, ya, semuanya lengkap sehingga hal ini mempengaruhi kesiapan stamina dari peserta. Berikutnya adalah tidak mengosongkan jawaban. Ketika ujian, peserta sebaiknya tidak mengosongkan jawaban karena tidak ada sistem minus untuk jawaban yang salah, sehingga tidak perlu ragu untuk semuanya diisi.